angkutan sewa khusus. Ya, di mana angkutan sewa khusus di sini ada beberapa, ada yang offline, ada yang aplikasi atau online. Nah, jadi mohon maaf nih Pak Kadis, saya agak menyampaikan bahwa ketika kegiatannya Pak Kadis menyatakan bahwa bukan bagian dari pengaturan dari pemerintah daerah, saya sampaikan itu agak keliru. Tapi nanti kita lihat nanti saat pertemuan resmi kita nanti, di mana letak tanggung jawab dari dinas perhubungan yang sebagai yang diamanahkan oleh peraturan perhubungan. Ya, kan Bapak menggunakan logo perhubungan, berarti penggunaan dari kementerian itu Bapak harus menjalankan. Di mana harus menjadikan sebagai aturan teknis secara khusus, ya harus diaturlah dalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2014. Asosiasi Driver Pelabuhan Kendari berunjuk rasa di kantor Balai Kota pada Senin 27 April sekira pukul 9.30 WITA. Lokasinya di Jalan Abdullah Silundai, Kelurahan Mandunga, Kecamatan Mandunga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Masa aksi berjumlah puluhan orang, mereka iring-iringan menggunakan sepeda motor menuju ke tempat berkantornya wali kota. Dalam barisan tersebut terdapat 1 unit mobil pick-up mengangkut pengeras suara dan seorang orator. Sesampainya mereka di kantor Balai Kota Kendari, pengunjuk rasa sempat berorasi di depan gerbang pintu selatan. Demonstrasi berlangsung kurang lebih 20 menit. Setelah itu sejumlah perwakilan massa aksi bertemu Kepala Dinas Perhubungan. Perwakilan Asosiasi Driver Pelabuhan Kendari, Sarman, menyebut beberapa tuntutan mereka. Pertama, meminta pemerintah kota agar mengatur regulasi persamaan tarif antara penyedia jasa transportasi konvensional dengan driver online. Tak hanya itu, asosiasi ini juga menuntut adanya penyesuaian zona penjemputan penyedia jasa transportasi online khususnya di Pelabuhan Kendari. Pada dasarnya kami pengurus asosiasi tidak ingin bergesekan dengan teman-teman driver online karena kita sama-sama cari hidup di jalan. Jelas dia kepada tribunnews.ultra.com. Sarman bilang terkait konversi penyedia jasa transportasi konvensional menjadi online ini masih menimbulkan banyak pertanyaan. Di antaranya persoalan tarif, potongan biaya aplikasi hingga beban pemasangan brand terhadap driver. Inilah yang kemudian pemerintah harus menyelesaikan ini dulu. Kami berharap pemerintah bisa objektif, ujarnya. Sehingga dia berharap pemerintah kota dan provinsi bisa segera menjembatani tuntutan Asosiasi Driver Pelabuhan Kendari. Sementara itu, persoalan ini akan dibawa ke dalam rapat dengar pendapat atau RDP di DPRD Kota Kendari. Baik, terima kasih. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya, kami yang tergabung dari Asosiasi Driver Pelabuhan Kendari, hari ini yang menjadi tuntutan kami, yang pertama itu minimal pemerintah bisa hadir dalam persoalan persamaan tarif. Kemudian ada penyesuaian terkait zona pickup yang ada di Pelabuhan Kendari. Karena pada dasarnya kami juga ini selaku pengurus asosiasi tidak ingin bergesekan dengan teman-teman driver online. Karena pada hakikatnya kita selaku driver baik online maupun konvensional itu sama-sama cari hidup di jalan. Nah, makanya harapan kami sekali lagi kami tekankan pemerintah baik pemerintah kota maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bisa hadir sebagai penjembatan untuk menyelesaikan apa sih yang menjadi dasar-dasar permasalahan yang terjadi antara konvensional dengan teman-teman driver online. Tapi sebenarnya polemik ini sudah lama ya sebenarnya. Sebenarnya bukan persoalan ini, itu kembalinya ke kebijakan pemerintah. Karena kami menganggap pemerintah tidak mampu mengontrol persoalan kebijakan lahirnya driver online ini. Kita belajar kemarin pada saat di zaman Kota Kendari merupakan zaman kota 1000 angkot. Saat itu berubah transformasi menjadi teknologi. Nah, hari ini kan publik bertanya, kenapa teman-teman driver yang ada di pelabuhan itu tidak ikut aplikasi juga sebagai perkembangan zaman. Nah, yang menjadi pertanyaan kami hari ini, apakah rumusan yang dilahirkan aplikasi ini sudah memenuhi standar asas kemanusiaan, terutama persoalan tarif? Karena kami menilai terlalu banyak monopoli di dalamnya. Yang pertama persoalan tarif, yang kedua itu ada beban pemasangan brand yang diberikan terhadap driver. Kemudian ada potongan aplikasi, sementara secara regulasinya aplikasi dengan kami driver ini adalah mitra. Inilah yang kemudian pemerintah harus menyelesaikan ini dulu. Itu. Berarti tadi hasil diskusinya sama Pak Kadis apa? Ya, Pak Kadis harapannya juga ini tadi kami sudah sampaikan, minimal tidak Dinas Perhubungan Kota bisa melihat
permasalahan ini secara objektif, karena di situ juga ada tadi kita juga sudah sampaikan apa sih yang menjadi manfaat dari driver online ini beroperasi di Kota Kendari. Karena di situ kan tadi persoalan pemasangan brand. Ini kan bicara brand ada yang namanya iklan berjalan. Nah, ada tidak kontribusi yang diberikan terhadap pemerintah daerah? Kami begitu. Artinya bukan kami mendiskriminasi teman-teman driver online, tapi kami juga sebenarnya memperjuangkan apa yang menjadi keresahan mereka selama ini. PT Peler Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi mulai menerapkan program Clean Energy Day sebagai bagian dari upaya mendorong budaya kerja yang lebih ramah lingkungan. Program yang dilaksanakan setiap hari Jumat ini mengajak seluruh pegawai untuk berjalan kaki apabila memungkinkan, beralih ke kendaraan listrik, transportasi umum, dan bersepeda. Meski dilaksanakan sekali dalam sepekan, program ini dinilai mampu memberikan dampak positif yang nyata. Dalam mendukung agenda transisi energi nasional, PLN UIP Sulawesi mengimplementasikan program Clean Energy Day dengan mendorong penggunaan electric vehicle atau EV di lingkungan kerja. Program yang diluncurkan secara nasional ini menjadi bagian dari langkah PLN dalam memperkuat ekosistem electrifying vehicle dengan mengajak pegawai meminimalisir penggunaan BBM. PLN UIP Sulawesi menilai langkah ini sebagai bentuk nyata kontribusi perusahaan dalam menekan emisi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.